Pilgub DKI Jakarta bikin geger dunia politik Indonesia. Pemilihan gubernur ini menjadi sorotan utama karena melibatkan tokoh-tokoh besar dan partai-partai politik yang berpengaruh. Pramono Anung dan Rano Karno, calon dari PDIP, menang telak. Kemenangan mereka menunjukkan kekuatan partai dalam menggalang dukungan. Banyak yang tadinya memprediksi Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung koalisi bakal menang. Mereka dianggap sebagai pesaing kuat dengan dukungan yang solid. Yang juga didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bakal menang. Dukungan Jokowi dianggap sebagai faktor penentu dalam pemilihan ini. Pilgub ini jelas nunjukin kalau efek Jokowi udah gak sekuat dulu lagi. Pengaruhnya mulai memudar di tengah dinamika politik yang terus berubah. Waktu jadi gubernur DKI, Jokowi populer banget. Kepemimpinannya yang merakyat dan inovatif membuatnya dicintai banyak orang. Tapi, Pilgub ini nunjukin pengaruhnya mulai berkurang. Pemilih sekarang lebih kritis dan tidak lagi hanya mengandalkan popularitas. Pilihan kali ini bukan cuma soal siapa calonnya, tapi juga kayak referendum tentang perubahan peta politik di Indonesia. Ini adalah momen penting dalam sejarah politik kita. Pemilih makin pintar, mereka lihat rekam jejak calon, program kerjanya, dan visi misi untuk kedepannya. Mereka tidak lagi mudah terpengaruh oleh janji-janji kosong. Perubahan sikap pemilih ini penting banget buat politik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin matang. Di Jakarta yang baru ini, calon-calon harus bisa lebih dekat sama pemilih, tahu apa yang mereka butuhin, dan nawarin visi yang jelas untuk masa depan yang lebih baik. Mereka harus bisa menjawab tantangan zaman dan membawa perubahan nyata. Jakarta itu kayak wadah berbagai macam budaya, suku, dan agama. Kota ini adalah tempat di mana berbagai tradisi dan kepercayaan hidup berdampingan dengan harmonis. Sifat kosmopolitan ini berpengaruh banget di Pilgub. Keberagaman ini menciptakan pemilih yang kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Pemilih di Jakarta kenal banyak sudut pandang, jadi nggak gampang terpengaruh sama omongan politik yang biasa-biasa aja. Mereka lebih memilih untuk mendengarkan dan menganalisis sendiri. Keterbukaan pikiran ini bikin mereka nggak mau diintervensi. Mereka menghargai kebebasan berpikir dan memilih. Pemilih Jakarta menghargai kebebasan mereka dan nggak suka kalau ada yang coba-coba memengaruhi pilihan mereka, apalagi dengan cara-cara yang manipulatif. Meskipun dari figur populer kayak Jokowi, mereka tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh. Calon yang didukung koalisi coba manfaatin popularitas Jokowi, malah bumerang. Usaha ini malah membuat pemilih merasa tidak nyaman. Bukannya dapat dukungan, malah bikin pemilih sebel karena kesannya mau dimanipulasi. Mereka merasa hak pilih mereka tidak dihargai. Penolakan terhadap intervensi politik ini bagus buat demokrasi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi. Artinya, orang-orang mau menilai calon berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Mereka lebih memilih untuk melihat rekam jejak dan program kerja calon. Ini pertanda baik buat masa depan Indonesia, di mana keterbukaan dan pertanggungjawaban itu penting banget buat pemerintahan yang baik. Masa depan yang lebih transparan dan akuntabel. Jakarta punya tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih maju dibanding provinsi lain di Indonesia. Ini ngaruh banget ke hasil Pilgub. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya bikin pemilih lebih cerdas dan teliti. Pemilih di Jakarta cenderung lebih suka cari tahu tentang calon, nganalisa programnya, dan ikut diskusi politik. Kemajuan ekonomi Jakarta juga berpengaruh ke kondisi politiknya. Keamanan ekonomi bikin warga bisa mikirin hal-hal di luar kebutuhan sehari-hari, kayak pemerintahan yang baik, dan pembangunan jangka panjang. Pemilih di Jakarta bikin pilihan berdasarkan pemahaman mereka tentang masalah yang ada dan harapan mereka untuk masa depan. Gabungan pendidikan dan ekonomi yang stabil ini bikin Jakarta jadi contoh unik dalam politik Indonesia. Meskipun efek Jokowi mungkin udah memudar, kesalahan-kesalahan saat kampanye juga jadi penyebab kekalahan calon yang didukung koalisi. Banyak pemilih merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan. Suswono beberapa kali ngomong yang bikin pemilih nggak suka, kesannya nggak peka dan nggak nyambung. Komentar-komentarnya seringkali dianggap meremehkan isu-isu penting. Di kota yang beragam dan dinamis kayak Jakarta, salah ngomong dikit aja bisa berabe. Jakarta adalah kota yang penuh dengan berbagai latar belakang budaya dan sosial. Pemilih, apalagi anak-anak muda, cepet banget nangkep kalau ada yang nggak peka.
Mereka sangat kritis dan aktif di media sosial. Media sosial makin memperkuat kritik ini, jadi susah buat calon buat ngatur arah pembicaraan. Setiap kesalahan langsung viral dan jadi bahan perbincangan. Kampanye Pramono Rano lebih hati-hati dan sopan, fokusnya ke isu-isu yang penting buat warga Jakarta. Mereka berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat. Pesan kampanyenya disusun dengan cermat biar bisa diterima banyak pemilih. Nggak pakai kata-kata yang bisa bikin ribut. Strategi ini membuat mereka lebih dipercaya. Beda strategi kampanye ini nunjukin pentingnya memahami pemilih dan nanggepin masalah mereka dengan solusi yang nyata. Ini adalah kunci untuk memenangkan hati dan suara pemilih. Pilgub DKI Jakarta nunjukin kemungkinan perubahan dalam politik Indonesia. Efek Jokowi meskipun masih ada, udah nggak jadi jaminan kemenangan kayak dulu. Pemilih, khususnya di kota besar kayak Jakarta, makin jeli. Mereka nggak cuma lihat siapa yang dukung, tapi juga lihat kemampuan, program, dan visi misi calon. Jakarta dengan budaya kosmopolitannya, tingkat pendidikan yang tinggi, dan ekonomi yang maju, butuh pendekatan kampanye yang beda. Calon harus bisa dekat sama pemilih, tahu apa masalah mereka, dan nawarin solusi yang nyata. Hasil pilgub ini penting buat pemilihan-pemilihan selanjutnya di Indonesia. Era efek Jokowi mungkin udah mulai redup, tapi era pemilih yang cerdas dan berdaya baru aja dimulai.